dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) tahun anggaran 2020 dan sampai dengan 2022. Berawal dari informasi laporan masyarakat dan kami pastikan setiap laporan masyarakat pasti akan ditindaklanjuti oleh KPK. Karena itu KPK bekerja keras bersama dengan para pihak yang antara lain dengan PPATK, BPKP, dan Kementerian Keuangan, sehingga dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran tunjangan kinerja itu kita temukan bukti pembolaan yang cukup, karena itu kita lakukan penyidikan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada 10 orang yang kita mintain pertanggungjawaban sebagai tersangka. Antara lain pertama PAG, pekerjaan sebagai subbagian pembendaharaan PPSPM di Kementerian SDM. Yang kedua NHS, pejabat pembuat komitmen. Yang ketiga LMS, staf PPK. Yang keempat adalah A, bendahara pengeluaran. Yang kelima adalah CHP, bendahara pengeluaran. Yang keenam HP, PPK. Yang ketujuh BA, yaitu operator SPM. Yang kedelapan adalah H, penguji tagihan. Yang kesembilan RA, yaitu PP ABK, APP. Yang ke-10 adalah MEP, pelaksana verifikasi dan perekaman akuntansi. Dalam rangka kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan terhadap, untuk saat ini ya kita tahan 9 orang, dengan masa tahanan pertama 20 hari ke depan, terhitung 15 Juni sampai dengan 4 Juli 2023. Yaitu pertama tersangka RA, HP, PAG, NHS, BA, dan H dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Pondam Jaya, Guntur. Yang kedua tersangka CHP MF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK di Gedung Merah Putih. Selanjutnya tersangka LMS dilakukan penahanan di rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi. Sedangkan satu lagi tersangka lainnya atas nama A masih perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya, dan untuk itu KPK telah bekerja sama dengan rumah sakit yang merawat, termasuk juga dengan PB Ikatan Dokter Indonesia. Karena prinsipnya kita sungguh-sungguh mengedepankan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi nanti kalau seandainya memungkinkan untuk dilakukan penahanan, tentu kita tunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit maupun dari ID. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Kementerian SDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja dengan total sebesar 222.938.176 rupiah selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Selama periode tersebut, para pejabat pembendaharaan serta pegawai lainnya di lingkungan bagian keuangan Direktorat Jenderal Mineral, yakni tersangka LMS dan kawan-kawan 10 orang lainnya, diduga telah melakukan manipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam proses pengajuan anggarannya diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung, serta melakukan manipulasi, diantaranya melakukan pengkondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif, di mana tersangka PAG meminta kepada tersangka LMS agar dana diolah untuk kita-kita dan aman. Yang berikutnya,
para pelaku menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak. Di samping itu juga melakukan pembayaran secara ganda atau lebih kepada seorang atau 10 orang yang telah ditentukan. Jadi ini adalah modus operandi dilakukan oleh para pelaku. Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar 1.333.928.153 rupiah. Namun pada faktanya yang dibayarkan sebesar 29 miliar 3 juta rupiah 205.373. Sehingga atas kejadian tersebut dan perbuatan para tersangka telah terjadi selisih atau kelebihan bayar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah. Dan ini mengakibatkan kerugian negara. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka telah diduga telah terjadinya suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara atau keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar 27 miliar 603 juta 277.720 rupiah. Hingga saat ini KPK telah menerima pengembalian uang sebesar 5,7 miliar dan uang logam seberat dan logam mulia seberat 45 gram sebagai salah satu upaya KPK mengembalikan aset recovery atau kerugian negara. Atas perbuatan para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.